Nah, oke anak-anak, selanjutnya kita akan melanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu masih dalam kesetimbangan kimia. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang makna, nilai, tetapan kesetimbangan, dan derajat disosiasi. Nah, ini merupakan kelanjutan dari video yang sebelumnya. Nah, jadi untuk makna, nilai, tetapan kesetimbangan itu nanti ada 3. Jadi yang pertama itu untuk memprediksikan arah reaksi dari suatu sistem kesetimbangan, kemudian untuk menentukan apakah suatu reaksi bolak-balik itu sudah berada dalam keadaan setimbang atau belum, dan yang terakhir yaitu untuk menentukan komposisi atau konsentrasi dari masing-masing zat pada keadaan kesetimbangan. Nah, yang pertama yaitu tentang memprediksikan arah kesetimbangan. Nah, masih ingat kan bahwa nilai tetapan kesetimbangan itu merupakan hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, jadi dalam hal ini, dalam memprediksikan arah reaksi nanti kita berarti diketahui bahwa nilai tetapan kesetimbangan itu jika nilainya besar berarti nanti produk yang dihasilkan berarti nanti banyak. Nah, sebaliknya jika nilai tetapannya kecil berarti nanti produknya yang diproduksi berarti sedikit. Di sini ada contoh bahwa data dari kesetimbangan 2SO2 gas plus O2 gas menjadi 2SO3 gas ini kan berlangsung pada beberapa suhu nih. Ada 600, 700, 800, 900 sampai 1000. Nah, di sini nilai tetapan kesetimbangannya yang paling besar itu pada suhu 600. Selanjutnya yaitu untuk menentukan apakah reaksi bolak-balik itu sudah dalam keadaan setimbang ataukah belum. Nah, di sini berarti nanti kita bisa melihat dari contoh soal yang disajikan bahwa pada suhu 360 derajat Celcius ini terdapat reaksi bolak-balik H2 gas plus I2 gas setimbang menjadi 2HI gas. Nah, ini nilai K-nya, nilai tetapan kesetimbangannya yaitu 60. Nah, gimana kita disuruh menyelidiki bahwa sistem tersebut itu sudah dalam keadaan setimbang ataukah belum? Nah, di sini jika konsentrasi H2 sama dengan konsentrasi I2 sama dengan konsentrasi HI itu 0,01 molar, itu sudah dalam keadaan setimbang ataukah belum. Nah, di sini dari yang pertama ini berarti nanti kita menentukan nilai tetapannya. Masih ingat kan bahwa konsentrasi hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya dibagi hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Nah, seperti ini ya untuk rumusan nilai tetapannya, kemudian dimasukkan. Ini karena konsentrasinya sama semua kan untuk H2, I2 dan HI, maka dimasukkan. Berarti untuk yang pertama itu 0,01 kuadrat dibagi 0,01 dikali 0,01. Nah, berarti nanti hasilnya 1. Nah, di sini harga tetapan kesetimbangannya kan 1, berarti kan belum sama seperti yang diketahui tadi kan. Yang diketahui kan 60 harga tetapan kesetimbangannya. Berarti untuk konsentrasi 0,01 molar masing-masing itu berarti belum mencapai kesetimbangan. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua. Jadi kalau konsentrasi HI itu 0,3 molar, kemudian konsentrasi H2 itu 0,01 molar dan konsentrasi I2 itu 0,15 molar. Nah, apakah sistem ini sudah mencapai kesetimbangan ataukah belum? Nah, kita coba masukkan ke K2 atau tetapan kesetimbangan yang kedua. Itu berarti kan konsentrasi HI-nya ini 0,3 dipangkatkan 2, kemudian dibagi konsentrasi H2-nya itu 0,01, kemudian dikali konsentrasi I2-nya itu 0,15. Nah, di sini didapatkan harga tetapan kesetimbangan yang kedua dengan konsentrasi seperti ini itu sebesar 60. Nah,
Karena sama harga tetapannya 60, di sini juga yang diketahui 60, maka sistemnya sudah dalam keadaan setimbang seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu mengenai kita berarti dapat menentukan komposisi ZZ dalam keadaan setimbang. Nah, di sini contohnya itu ke dalam wadah 1 liter dimasukkan 0,1 mol PCl5, kemudian dipanaskan sampai suhunya 250 derajat Celcius sehingga terurai menurut reaksi. Nah, PCl5 gas terurai menjadi PCl3 gas plus Cl2 gas. Berarti K-nya itu 0,03. Terus kita disuruh menentukan komposisi masing-masing gas pada saat tercapai kesetimbangan. Nah, di sini berarti kita misalkan bahwa pada suhu tersebut itu konsentrasi PCl5 yang terurai itu sebanyak X molar. Jadi konsentrasi PCl5 yang terurai sebanyak X molar. Kemudian kita tahu nih, berarti diketahui pada keadaan awal itu kan PCl5-nya itu kan 0,1 molar. Ini kan 0,1 molar. Kemudian produknya berarti kan PCl3 dan Cl2 itu kan belum terbentuk, berarti masih 0 molar sama 0 molar. Terus pada saat tercapai kesetimbangan berarti kan PCl5-nya itu kan 0,1 dikurangi X molar. Kemudian PCl3-nya berarti kan kalau produk berarti kan bertambah. Berarti kan yang awalnya 0 ditambah X molar, kemudian yang Cl2 juga sama 0 ditambah X molar. Nah, nanti kita substitusikan melalui stoikiometrinya, yaitu persamaannya seperti ini ya. PCl5 gas setimbang menjadi PCl3 gas plus Cl2. Nah, di sini mula-mulanya tadi kan sudah kan 0,1 molar untuk PCl5-nya. Nah, terus untuk PCl3-nya kan belum terbentuk, masih 0 molar ya, 0 molar. Nah, kemudian tadi kan sudah sudah dimisalkan bahwa pada saat terurai itu X molar masing-masing. Nah, kalau reaktan berarti kan nanti berkurang, ditandai dengan ini. Kalau produk itu nanti bertambah, ditandai dengan tanda positif. Nah, di sini berarti untuk reaksi pada saat setimbang itu berarti 0,1 dikurangi X molar, kemudian yang produknya itu berarti 0 plus X molar jadinya X molar. Ini juga yang Cl2 berarti 0 plus X molar jadinya X molar. Nah, di sini kita dalam memasukkan ke stoikiometri reaksinya menggunakan langsung ya konsentrasi, yaitu mol per liter atau molar. Jadi kalau sudah dihitung seperti ini, tinggal memasukkan ke dalam rumusan tetapan kesetimbangannya, yaitu masih ingat kan hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya. Di sini masing-masing koefisiennya 1 ya. Nah, dibagi hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Nah, di sini tadi nilai tetapan kesetimbangannya kan sudah diketahui bahwa 0,03. Nah, terus berarti kita menggunakan konsentrasi pada saat setimbang. Nah, di sini pada saat setimbang kan X molar, di sini juga X molar, kemudian dibagi. Di sini juga 0,1 dikurangi X molar. Kemudian disubstitusikan. Nah, sudah. Jadi nanti setelah diperoleh seperti ini, nanti kita kali silang. Seperti itu. Jadi ini nanti dikali kemudian sama dengan ini ya. Nah, nanti diperoleh persamaan seperti ini atau persamaan linear ya. Untuk menentukan nilai konsentrasi yang terurai atau nilai X-nya berarti nanti kita menggunakan rumus ABC. Nah, di sini A-nya itu yang X kuadrat, B-nya itu 0,03 X, terus C-nya itu min 0,003. Nah, kemudian dimasukkan rumus ABC itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, dimasukkan. Nah, kemudian kita masukkan
Di sini B-nya itu kan 0,03, berarti min B min 0,03 plus minus 0,03 pangkat 2 min 4 kali A-nya itu 1, ini 1 kan, angka di depan X kuadrat, kemudian C-nya itu kan min 0,003 dibagi 2 kali A-nya 1. Nah, kemudian diperoleh harga X1 dan X2. Nah, di sini kan ada nilainya yang positif sama yang negatif. Nah, untuk yang negatif itu berarti nanti tidak mungkin. Berarti yang mungkin itu nanti yang harganya positif. Nah, di sini yang positif itu kan 0,042. Kemudian nanti disubstitusikan dari persamaan yang awal tadi. Nah, yang konsentrasi PCl5 itu kan awalnya 0,1 dikurangi X. Nah, nanti X-nya ini disubstitusikan ke sini, kemudian diperoleh 0,058 molar. Nah, kemudian untuk yang konsentrasi PCl3 dan Cl2 tadi kan sama ya, X molar. Nah, berarti tinggal dimasukkan, disubstitusikan, berarti hasilnya 0,042 molar. Selanjutnya kita masuk ke derajat disosiasi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan reaksi disosiasi? Reaksi disosiasi itu merupakan reaksi peruraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Berarti dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana, seperti itu. Apabila reaksinya termasuk reaksi kesetimbangan, maka nanti disebut dengan kesetimbangan disosiasi. Nah, contohnya seperti berikut. Di sini ada N2O2 gas terurai menjadi 2NO2 gas dan seterusnya. Nah, kita masuk ke derajat disosiasi atau alfa. Nah, jadi dalam sistem kesetimbangan itu dikenal dengan adanya derajat disosiasi atau alfa, yaitu yang menyatakan bahwa jumlah mol yang terurai dibagi jumlah mol yang mula-mula. Harga alfa itu mulai dari 0 sampai 1. Nah, berarti atau dari 0% sampai 100%. Nah, jika alfanya 0 berarti tidak ada zat yang terurai. Nah, jika alfanya 1 berarti zatnya itu terurai sempurna. Contoh, dalam ruang 1 liter dipanaskan gas HI hingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan. Nah, di sini reaksinya itu 2HI gas terurai menjadi HI terurai menjadi H2 2HI gas terurai menjadi H2 gas plus I2 gas. Nah, di sini pada suhu tertentu itu nilai Kc-nya itu sebesar 4. Nah, kita disuruh menentukan persentase HI yang terurai dan komposisi masing-masing zat pada saat setimbang. Nah, di sini jadi untuk perhitungan derajat disosiasi nanti kita fokuskan pada reaktannya. Nah, di sini berarti mula-mulanya 1 mol. Jika tidak diketahui molnya berapa pada soal, berarti nanti dimisalkan 1 mol. Nah, berarti ini 1 mol kan untuk HI-nya, reaktannya. Kemudian reaksinya itu sebesar alfa mol, ya kan? Nah, lalu di sini kan alfa mol itu kan untuk koefisiennya 2. Kemudian jika 1 berarti kan tinggal 1/2 dikali alfa mol, seperti itu untuk yang H2 dan I2. Kemudian pada saat setimbang berarti kan masih ingat kan bahwa reaktan itu kan berkurang, berarti 1 dikurangi alfa. Kemudian untuk yang produk itu kan bertambah, yang pada keadaan setimbang berarti tetap 1/2 alfa. Di sini juga 1/2 alfa mol. Nah, kemudian kita masukkan, kita substitusikan ke dalam persamaan Kc. Di sini persamaan Kc-nya itu konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2 dipangkatkan 1 ya karena koefisiennya 1 dibagi konsentrasi HI dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2. Kemudian dimasukkan harga Kc-nya di sini kan 4
dimasukkan di sini. Kemudian konsentrasinya itu yang digunakan pada saat setimbang. Ingat ya, pada saat setimbang. Nah, di sini berarti setengah alfa dikali setengah alfa dibagi 1 min alfa kuadrat. Nah, di sini. Nah, jadi agar terbentuk persamaan kuadrat semua, berarti kan ini kan 4, berarti kan 2 kuadrat itu kan sama dengan 4. Dijadikan persamaan kuadrat semua ya. Jadi nanti biar bisa dicoret. Di sini berarti kan setengah alfa kali setengah alfa berarti setengah alfa kuadrat ya. Dan yang bawah itu berarti 1 min alfa kuadrat. Nah, berarti tetap, nah di sini kuadratnya itu nanti hilang ya kan, berarti tinggal 2 sama dengan setengah alfa dibagi 1 min alfa. Nah, dari sini nanti kita kali silang, ini nanti kita kali silang ya kan, diperoleh alfanya itu 4/5 atau sebesar 80%, seperti itu. Nah, sekarang kita disuruh menentukan komposisi masing-masing gas pada keadaan setimbang. Di sini berarti pada keadaan setimbang kan ini kan. Nah, berarti tinggal dimasukkan karena ini alfanya sudah diketahui, berarti kan untuk konsentrasi HI untuk mol HI itu kan berarti 1 dikurangi alfa. Di sini alfanya 4/5, berarti 1 dikurangi 4/5 itu hasilnya 1/5 mol. Kemudian untuk H2 sama I2 kan sama. Di sini kan setengah alfa, berarti setengah dikali 4/5 seperti itu. Hasilnya 2/5 mol. Di dalam ruang yang volumenya 2 liter dipanaskan 0,5 mol gas SO3 hingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan 2 SO3 gas setimbang menjadi 2 SO2 gas plus O2 gas. Nah, setelah terjadi kesetimbangan, ternyata di dalam sistem terdapat 0,1 mol gas O2. Hitunglah nilai derajat disosiasinya. Nah, dari soal berarti kita ketahui bahwa gas SO3-nya itu mula-mulanya ini kan 0,5 mol. Kemudian pada saat setimbang terdapat di sini ada gas O2-nya itu 0,1 mol. Berarti nanti kita masukkan ke stoikiometrinya. Nah, di sini mula-mulanya itu kan 0,5 mol SO3-nya dimasukkan, kemudian produknya belum terbentuk ya. Kemudian di sini 0,1 mol gas O2 pada keadaan setimbang. Nah, berarti dari sini ya 0,01 mol pada keadaan setimbang. Kemudian kita naik ke atas. Nah, berarti yang bereaksi produknya itu kan 0,1 molar O2. Nih, kemudian kita ke sini. Nah, kalau 0,1 molar itu untuk 1 mol, untuk 1 koefisiennya. Kemudian jika 2 berarti kan 2/1 dikali 0,1 berarti kan 0,2 mol. Nah, lalu untuk yang di sini koefisiennya sama 2, berarti yang bereaksi 0,2 mol. Pada keadaan setimbang berarti 0,5 dikurangi 0,2, 0,3 mol SO3-nya. Kemudian yang SO2-nya itu 0,2 mol, O2-nya itu 0,1 mol. Nah, jadi kita fokus pada reaktannya. Untuk menghitung harga alfanya yaitu jumlah mol zat yang terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula. Nah, di sini yang terurai itu berarti yang bereaksi 0,2 mol ya. Ini harga negatifnya tidak usah dimasukin karena ini menunjukkan bahwa kalau reaktan itu berkurang, kalau produk itu bertambah. Nah, berarti 0,2 dibagi mula-mulanya itu 0,5. Hasilnya itu 0,4 atau 40%. Ini ada beberapa soal untuk latihan kita. Supaya lebih memahami, silakan nanti dikerjakan dan kita diskusikan melalui WAG. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.